dulu agar ilmu yang kita pelajari dapat bermanfaat. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, untuk aturannya, yang pertama adalah siswa diharapkan menampilkan wajah saat pembelajaran sedang berlangsung. Kedua, saat guru menjelaskan, siswa harap matikan mikrofon atau di-mute ya. Untuk yang ketiga, saat ada pertanyaan dari guru, siswa menyalakan mikrofon atau meng-unmute-nya untuk menjawabnya. Keempat, jika siswa ingin bertanya, silakan unmute dan sebutkan namanya terlebih dahulu sebelum bertanya atau sebelum menjawabnya. Nah, kali ini tujuan pembelajarannya sendiri adalah dalam kegiatan 2.3 ini diharapkan siswa mampu yang pertama ini melakukan operasi irisan dari dua himpunan. Yang kedua, melakukan operasi gabungan dari dua himpunan. Yang ketiga, melakukan operasi komplement dari suatu himpunan. Yang keempat, melakukan operasi selisih dari dua himpunan. Nah, sebelum memulai, ada suatu motivasi dari Umar bin Khattab. Raihlah ilmu dan untuk meraih ilmu belajarlah dengan tenang. Jadi, saat kalian belajar, sebisa mungkin tenangkanlah pikiran kalian dan belajarlah bersabar juga untuk menerima sebuah ilmu. Nah, kita review materi sebelumnya ya, bahwa bilangan bulat ya, bilangan bulat ini -4 dimulai dari tak terhingga nih ya, tak terhingga tapi tak terhingganya ini adalah negatif. Sedangkan itu kita bisa lihat ya, bilangan bulat ini -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4. Nah, untuk bilangan cacanya sendiri, bilangan caca itu dimulai dari 0 ya. 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, untuk bilangan asli itu dimulai dari 1. 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Sedangkan bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi bilangan itu sendiri dan 1. Berarti 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan seterusnya ya. Nah, dari bilangan prima ini ada satu bilangan genap ya, yaitu 2 ya. Jadi misalkan bilangan prima yang genap. Nah, bilangan prima yang genap itu tentunya hanya 2. Oke, tentukan anggota himpunan dari A-nya ini adalah X sedemikian hingga X kurang dari 6, di mana X ini merupakan anggota dari bilangan asli. Oke, kalau bilangan asli ya, kalian lihat nih, bilangan asli kan dari 1, 2, 3, 4, 5 misalkan dan seterusnya lagi ya. Kita buat seperti itu dan 6. Nah, kalau dia kurang dari ya, kurang dari 6, maka kita hitung si angka 6-nya ini tidak masuk ya karena kurang dari. Berarti kalau 6-nya tidak masuk hanya 1, 2, 3, 4, 5 seperti itu. Kalau dia kurang dari sama dengan, nah ada sama dengannya nih, maka si 6-nya ini nantinya masuk ya ke dalam anggota. Oke, untuk yang C sekarang himpunan C-nya kan di X demikian hingga 2 kurang dari X kurang dari sama dengan 6. Di mana X-nya sendiri adalah anggota bilangan asli. Nah, jawabannya adalah kalau dia tadi ya kurang dari doang, maka si 2-nya tidak masuk. Tetapi karena ini ada kurang dari sama dengan, maka si 6-nya ini ikut masuk menjadi anggota. Seperti itu ya. Karena kan 2 sampai 6 ya. 2 sampai 6 ini ada di 3, 4, 5, sama 6 seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi. Himpunan kosong ya, sekarang himpunan kosong diartikan sebagai himpunan yang tidak memiliki anggota. Maksudnya, himpunan kosong juga disimbolkan dengan 0 yang dicoret atau kurung kurawal yang tidak ada anggotanya. Jadi kurung kurawal saja. Contohnya di sini M adalah himpunan bilangan ganjil antara 7 dan 9. Kita lihat ya bilangan ganjil itu kan 7, kita lihat buat ya dari 1, 3, 5, 7, 9. Tidak ada bilangan lain yang ganjil di antara 7 dan 9. Makanya disebutnya himpunan kosong ya, karena dia tidak mempunyai anggotanya, seperti itu. Selanjutnya, apa itu operasi himpunan? Nah, di sini ada pengertian ya. Operasi himpunan adalah operasi yang dikenakan terhadap himpunan. Biasanya kita mengenal operasi bilangan seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, pada himpunan juga terdapat operasi tersebut adalah irisan ya. Irisan disimbolkan dengan kayak U terbalik seperti itu ya. Sedangkan gabungan itu seperti U ya. Komplement itu sebenarnya hanya pangkat C saja ya. Ini adalah suman perantara simbol buat si komplementnya. Dan selisihnya itu
nanti ada operasinya ya buat himpunan. Selanjutnya, irisan. Nah, dalam irisan sendiri pengertiannya adalah dua himpunan A dan B adalah himpunan dari semua anggota himpunan A dan B yang sama. Nah, jadi semua himpunan A dan B anggotanya yang sama ya kalau dia irisan. Dengan kata lain, himpunan yang anggotanya ada di kedua himpunan tersebut ya. Contohnya, semestanya ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 8, 9 ya. Nah, kalau ditanya berapa sih banyaknya anggota semesta? Kalau banyaknya anggota semesta berarti NS-nya itu 9 ya. Misalkan ya. Ini misalkan. Selanjutnya, kita akan fokus sebenarnya ke irisannya. Ini adalah review yang terlewat ya. Jadi untuk misalkan himpunan A-nya itu 1, 2, 3, B-nya itu 4, 5, 6. Nah, bagaimana gambar diagram Venn ya? Kalian lihat terlebih dahulu apakah anggota A dan B itu ada yang sama. Ternyata masing-masing anggotanya berbeda-beda. Kalau dia anggotanya berbeda-beda, pertama-tama kita hapus terlebih dahulu ya. Kita buat ya. Seperti ini caranya nih. Cara buat diagram Venn-nya. Kalian buat kotak terlebih dahulu, setelah itu taruh bagian semesta itu di sebelah pojok kiri ya. Nah, sebenarnya nggak terlalu aku juga semesta itu taruh di pojok kiri, bisa di pojok bawah, pojok kanan, pojok kiri bawah, pojok kanan bawah. Pertama-tama kita buat A-nya ini ya. A-nya ini 1, 2, 3. Berarti B-nya terpisah ya, karena kan tidak ada anggota yang sama nih. Anggotanya tidak ada yang sama ya. Selanjutnya, kita buat titik-titiknya lagi. Jangan lupa menggunakan titik ya, titik 4 seperti itu ya. Untuk menyatakan dia anggota. Nah, seperti itu ya. Maka kita udah bisa buat 1, 2, 3 itu berada di dalam lingkaran A, 4, 5, 6 berada di lingkaran B yang berarti si 1, 2, 3 ini adalah anggota dari himpunan A dan 4, 5, 6 adalah anggota dari himpunan B. Sisanya ya, kan di sini cuman hanya sampai yang A-nya 3, B-nya 4, 5, 6. Berarti yang sisanya yang 7, 8, 9 itu berada di kedua luar lingkaran. Nah, 7-nya di sini kita bisa tempatkan 8, 9 ya. Oke, seperti itu. Nah, ini ya adalah saling asing atau bisa disebut dengan disjoin dengan B ya, karena dia berpisah lingkarannya. Nah, kalau ada pertanyaan, tentukan anggota irisan dari himpunan A dan B ya. Maka itu adalah himpunan kosong ya. Irisan itu adalah yang sama. Kalau tidak ada yang sama seperti ini namanya himpunan kosong seperti itu. Misalkan A-nya ini adalah 3, 4 ya. B-nya adalah 2 sama 6. Nah, ini juga kalau dia misalkan tentukan anggota irisan dari himpunan A dan B ya. Tetap aja ya. Jadi anggota himpunan kosong seperti itu. Oke. Contoh yang lain ya. Ini semestanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Himpunan A-nya itu anggotanya 1, 2, 3. Himpunan B anggotanya itu 3, 2, 6. Nah, tentukan anggota irisan dari himpunan A dan B ya. Jadi irisannya. Cari yang samanya itu 2 sama 3 ya. Jadi anggotanya 2 dan 3 itu sama. Maka pertama-tama kita buat diagram Venn yang terlebih dahulu ya. Caranya. Nah, ini untuk A ya. Kalau yang dia ada anggotanya yang sama, maka buat diagramnya seperti ini. Ya. Jadi ada yang saling beririsannya itu seperti ini ya. Oke. Maka kita bisa taruh sini 2, 3 ya karena beririsan. Setelah itu 1, 2 seperti itu. Sini 6 ya maksudnya. Maka irisan A dan B adalah daerah yang berwarna abu-abu ya. Nah, daerah yang berwarna abu-abunya sendiri itu hanya 2 dan 3. Maka A iris B ya sama dengan anggotanya itu 2 dan 3 ya. Selanjutnya, iris 2 himpunan juga dinotasikan dengan A iris B.
Diartikan X sedemikian hingga X anggota A dan X anggota B ya. Jadi si X ini 2, 3 anggota A dan 2, 3 anggota B ya. Seperti itu. Oke, selanjutnya di sini ada diketahui A-nya ini sama dengan 1, 2, 3, 4. Untuk B-nya itu 2, 4, 5, 6. Tentukan A iris B. Oke, kalau tentukan A iris B berarti cari anggota yang keduanya ada di himpunan A dan di himpunan B. Berarti 2 sama 2, 4 sama 4. Berarti A iris B-nya ini ya, anggotanya itu 2 sama 4 seperti ini. Oke, selanjutnya diketahui semestanya ya, bilangan cacah yang kurang dari 8. Kalau bilangan cacah itu dimulai dari 0 ya, berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, seperti itu. Sedangkan untuk himpunan himpunan C maksudnya ya, X demikian hingga X kurang dari 4, di mana X anggota bilangan cacah. Kalau bilangan cacah juga dimulai dari 0, karena dia kurang dari, maka 0, 1, 2, 3 ya. Seperti itu karena 4-nya tidak masuk seperti itu. Oke, untuk yang D, X demikian hingga 2 kurang dari X, di mana X kurang dari 7 juga. X anggota bilangan asli ya. Berarti kita bisa buat karena dia 2 sampai 7 dan ini bilangan asli, berarti dimulai dari 3, 4, 5, 6 ya. 7 tidak termasuk karena hanya kurang dari saja. Oke, selanjutnya tentukan C iris D. Nah, kalau tentukan C iris D, kalian lihat ya, 3 ada di C dan D ya, berarti si C iris D ini ya, jawabannya 3 ya anggotanya seperti itu. Nah, bagaimana diagram Venn-nya? Kalau diagram Venn-nya, kita buat kotak terlebih dahulu ya. Kita buat kotak terlebih dahulu, di mana kita buat semestanya. Setelah itu karena dia beririsan ya, ada satu anggota, walaupun hanya satu anggota, berarti kita buat 2 kotak, 2 lingkaran. Nah, seperti ini. Ini untuk himpunan C ya, bukan A. Ini C, ini D. Nah, di sini 3. Kita arsir ya. Kita arsir seperti ini. Setelah itu si C ini kan sisanya berarti anggotanya 0, 1, 2, 3 berada di sini ya. 1, 2, nolnya mana? Kurang ya, kurang nolnya. Nah, untuk D-nya ini 4, 5, 6. Oke, berarti 4, 5, 6 seperti itu. Sisanya ya 7 berada di luar untuk semestanya ya, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke, di sini ada contoh soal buat irisan dalam kehidupan sehari-hari. Misal dalam suatu kelas terdapat 35 siswa. Di dalam kelas tersebut ada 22 siswa suka makan soto, 15 suka makan bakso, dan 3 siswa tidak suka keduanya. Gambarlah diagram Venn dari keterangan di atas. Berapa siswa yang suka makan soto dan bakso? Oke, kalau kita buat gambar diagram Venn-nya ya, untuk yang A, seperti ini. Nah, kita buat di sini himpunan semestanya ya. Nah, yang pertama-tama kalian perlu ketahui bahwa ini ya diketahui adalah NS-nya ya, karena dia semestanya berarti banyaknya siswa yang berada di kelas itu 35 ya. Sedangkan di sini NA-nya NA-nya itu ya adalah siswa yang suka makan soto, berarti 22 ya. 22. Selanjutnya siswa yang suka makan bakso. Siswa yang suka makan bakso ini kita bisa buat NB ya. NB sama dengan 15. Nah, untuk siswa yang tidak suka keduanya bisa kita buat ND ya. Ini D besar ya. Ini A besar juga seharusnya. Ini B besar. Nah, seperti ini ya. Biar kita membedakan antara yang kecil dan yang besarnya. Untuk yang besar ini adalah untuk himpunannya ya. ND-nya ini berarti siswa yang tidak suka keduanya. Nah, yang ditanyakan adalah berapa siswa yang suka makan soto dan bakso. Nah, keduanya ini berarti banyaknya
siswa yang suka keduanya. Berarti kita bisa buat C ini adalah siswa yang suka keduanya ya. Maka banyaknya ini adalah yang ditanyakan adalah X ya, seperti itu. Maka bisa kita buat diagram Venn-nya seperti ini. Nah, ini untuk siswa yang suka makan soto. Ini bakso ya. Nah, kalau dia suka keduanya kan X ya. Kalau dia tidak suka keduanya berarti di sini 3 ya. Berarti di sini X, oke? Maka untuk soto ya, kalian perhatikan deh. 22 ditambah 15 tambah 3 hasilnya melebihi dari 35. Berarti 22 itu nantinya dikurang X ya. Sedangkan untuk yang 15 ya, berarti 15 ya. Ini ada titiknya ya, dikurang X seperti ini. Nah, si S-nya ini atau semestanya ini banyak ini 35. Oke, nah ini adalah caranya. Untuk B-nya ya, yang ditanyakan adalah siswa yang suka makan soto dan bakso. Berarti rumusnya jika NS ya sama dengan NA dikurang X ya, seperti ini. Ditambah dengan X yang ini ya, sama dengan X ditambah dengan 15 min X ya, berarti si ini kita ganti saja jangan X ya biar membedakan, berarti ini NC ya. Ini ND dikurang ini NB ya, NB dikurang dengan X. Ini NB dikurang dengan X ya. Setelah itu ditambah dengan ND ya. Oke, berarti 35. NA-nya tadi ya. NA-nya itu 22 dikurang dengan X ya. Ditambah dengan NC-nya. NC-nya itu X ya di sini. NB-nya itu 15 ya. NB-nya 15 dikurang dengan X ya. Ditambah dengan 3. Maka 35 tambah dengan kita ini dulu ya, kita rapikan. 22 ditambah 15 berarti tambah 15 ditambah 3. Kalau yang X dengan yang X ya berarti min X plus X min X seperti ini ya. Ini bisa dicoret habis ya, ini plus X min X itu habis, maka 35 25 ditambah 15 itu hasilnya 37 ditambah 3 dikurang X. Maka 35 sama dengan 40 dikurang X ya. Nah, ini pindah ruas nih. Si X-nya di sebelah kanan agar positif ya. 40 dikurang 35. Maka X-nya ya 40 dikurang 35 itu hasilnya 5. Berarti si X-nya ini adalah 5. Jadi siswa ya. Jadi siswa yang suka makan bakso dan soto ya, yang suka adalah 5 orang ya, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Contoh soal selanjutnya, dalam suatu kelas dapat 35 siswa, setelah ditanya ternyata ada 8 siswa gemar minum susu, 20 siswa gemar minum teh, dan 3 siswa tidak gemar keduanya. A. Gambarlah diagram Venn dari keterangan di atas. B. Tentukan banyaknya siswa yang gemar minum susu dan teh ya. Oke, sama seperti tadi caranya sebenarnya. Untuk yang A-nya ya, kita diketahuinya dulu ya, si NS-nya ini 35. Yang suka minum susu berarti kita bisa buat ya. Bisa kita buat di sini si NA-nya itu 18. Yang suka minum teh ya, berarti ini NB itu 20. Sekarang yang tidak suka kita bisa buat di sini ND sama dengan ya 3.
Yang suka kedua-duanya ya, yang gemar kedua-duanya itu kita bisa buat NC. NC-nya yang ditanyakan, maka kita bisa buat X ya, seperti itu. Sama seperti tadi, kita buat diagram Venn-nya terlebih dahulu. Ini himpunan semestanya. Dan yang ini ya, karena dia suka kedua-duanya, berarti ada gambar irisan di tengah-tengahnya, seperti ini. Nah, selanjutnya NC-nya itu X ya, yang suka kedua-duanya. Dan di sini yang suka minum susu. Oke, ini sini susu, di sini teh ya. Yang susunya itu berapa? Itu 18 ya, 18 berarti dikurang dengan X. Nah, untuk yang teh berarti 20 dikurang X ya. Mungkin saja dia hanya suka teh saja. Dan mungkin saja di sini yang susunya ada yang suka susu saja, tapi nggak suka keduanya. Seperti itu. Nah, berarti di sini yang tidak suka keduanya 3 ya. Oke. Di sini aja deh biar terlihat. Nah, 3. Jangan lupa ada titiknya ya. Di sini titik, di sini titik. Maka kita bisa buat B-nya ya. B-nya itu berarti NS sama dengan ya NA dikurang X ditambah dengan NC ya, ditambah dengan NB dikurang X ditambah dengan ND seperti ini. Berarti 35 sama dengan NA-nya berapa? 18 dikurang X. NC-nya berapa? NC-nya adalah X ya yang ditanyakan, plus NB-nya 20. Dikurang X ditambah dengan ND-nya itu 3. Maka 35 sama dengan 18 ditambah 20 ditambah 3 yang min X plus X min X ya. Jadi biar kalian lebih gampang gitu. 18 tambah 20 itu 38 ditambah 3. Nah, min X ditambah X. Nah, ini bisa dicoret ya menjadi 0 hasilnya. Hanya menyisakan min X-nya ya yang ini. Maka 35 sama dengan 38 tambah 3 itu hasilnya 41 min X ya. Nah, ini pindah ruas ya. Pindah ruas atau kalian bisa buatnya X sama dengan ya 41-nya tetap, yang ini pindah menjadi negatifnya dari positif, pindah ruas menjadi negatif. Maka X sama dengan 41 dikurang 35 itu hasilnya 6. Oke, berarti jadi banyaknya siswa yang gemar minum susu dan teh ada 6 orang, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ya. Sekarang gabungan. Nah, gabungan dari dua himpunan A dan B adalah himpunan yang terdiri dari semua anggota himpunan A dan himpunan B, di mana anggota yang sama hanya ditulis satu kali ya. Jadi kalau ada yang sama misalkan A-nya ini 2, 3, 4 ya. B-nya ini ya, itu 2, 5, 6. Nah, kan ada yang sama nih 2 ya. Nah, selanjutnya kalau dia A gabung B, berarti kita tulis semuanya, tapi duanya tetap aja 1 ya. Jadi sisanya 3, 4, 5, 6 ya. Seperti itu. Nah, untuk A gabung B ditulis A union, kalau bahasa Inggris itu union ya. Union B sama sama aja kayak X demikian hingga X anggota A atau X anggota B. Nah, contohnya S-nya ini himpunan semestanya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Himpunan A-nya itu 1, 2, 3, 4. B-nya itu 2, 4, 6. Tentukan anggota A gabung B dan diagram Venn-nya. Nah, sini kita buat ya diagram Venn-nya. Yang pertama adalah cari yang sama ya. Yang sama itu kan 2 sama 4. Maka berarti himpunannya kan seperti ini gambarnya ya, diagram Venn-nya. Selanjutnya kita taruh 2 sama 4-nya berada di tengah. Seperti ini ya. Oke, berarti sisanya yang A itu 1 ya.
sama 3 di sini. Selanjutnya yang B-nya ini hanya 6. Nah, seperti ini ya. Sisanya itu berada di luar kedua lingkaran, berarti 5, apa aja? 7 ya. Nah, sekarang berarti anggota dari A gabung B itu adalah yang berada di warna orange ya. Berarti 1, 2, 3, 4, 6 ya, seperti itu. Jadi ya, kita bisa buat A gabung B sama dengan anggotanya itu 1, 2, 3, 4, 6. Nah, seperti itu ya. Oke, selanjutnya diketahui A-nya ini 1, 2, 3, 4. B-nya ini 2, 4, 5, 6 ya. Kalau tanyakan A gabung B, ya, A gabung B, tulis aja sama kalian. 1, 2, 3, 4. 4-nya kan udah ada ya sini ya. Berarti tinggal 5, 6. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seperti itu. Jadi 1, 2, 3, 4. Walaupun sini ada yang sama, kita tulis aja ya. 2, 3 ya. 2, 2, 4 maksudnya. 5, 6. Seperti itu. Nah, sekarang ketahui S-nya ini bilangan cacah yang kurang dari 8 ya. Kita tahu ya, kayak soal seperti tadi, berarti bilangan cacah itu dimulai dari 0 ya. Berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kurang dari 8 berarti si 8-nya tidak ikut anggota himpunan. Selanjutnya si C ya, C-nya ini X, demikian hingga X kurang dari 4. Di mana X ini bilangan cacah. Berarti kalau bilangan cacah dimulai dari 0, 1, 2, 3 ya, seperti ini. 4-nya tidak masuk karena dia kurang dari saja. Untuk yang D, nah perlu diperhatikan bahwa dia ada kurang dari sama dengan X, ya 2 kurang dari sama dengan X, kurang dari 7 di mana X anggota bilangan asli. Maka kalau dia bilangan asli itu dimulai dari angka 1, tetapi karena di sini lihatnya syaratnya dimulai dari 2, berarti 2 ya, karena ini ada kurang dari sama dengan, maka 2-nya masuk ke anggota himpunan. 2, 3, 4, 5, 6 ya. 7-nya tidak masuk karena tidak ada sama dengannya ya. Nah, seperti ini doang. Oke. Maka kita lihat cari yang sama, berarti 2 dan 3 ya. 2 sama 3 di sini. Kita bisa buat diagram Venn ya. Diagram Venn ya. Kalau C gabung D-nya ya, C gabung D-nya itu C gabung D ya, berarti 0 ya, 0, 1, 2, 3, lagi 4 ya, 4, 5, 6. Nah, seperti ini. Sebisa mungkin kalian urutkan. Kalau untuk hasilnya ya. Selanjutnya, untuk diagram Venn-nya, berarti sini S ya. Di sini buat si C-nya ya, buat C-nya. Dan sini buat D-nya. Nah, yang sama adalah kan 2 sama 3 ya. Berarti sisa yang si C-nya ini 0 sama 1, sedangkan yang D itu sisanya 4, 5, 6. Nah, seperti ini. Kalau yang gabungan ya, kalau gabungan ini yang diarsir adalah yang semuanya. Seperti ini. Ya, seperti ini. Sisanya berapa? Kan di sini ada 4, 5, 6 ya. Sisanya yang semestanya ini adalah 7 ya. Kita buat sini sisanya buat semestanya itu 7 karena udah dipakai ya. 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6-nya. Nah, oke, seperti itu diagram Venn-nya ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, ini adalah contoh soal dalam kehidupan sehari mengenai himpunan gabungan ya. Dalam suatu kelas terdapat 20 siswa gemar sepak bola, 12 siswa bola voli, 5 siswa gemar keduanya, dan 2 siswa tidak gemar keduanya. Gambarlah diagram Venn dari keterangan tersebut berapa banyak siswa dalam kelas tersebut. Oke, kalau berapa banyak siswa berarti yang ditanyakan adalah NS-nya ya. Oh, semestanya. Oke, pertama-tama dalam suatu kelas terdapat 20 siswa gemar sepak bola. Nah, ini ya, ini kita bisa buat
NA-nya ya, karena banyaknya anggota dari himpunan siswa yang suka gemar sepak bolanya itu 20 ya. Selanjutnya 12 siswa voli. Oke, 12 siswa voli ya. Berarti ini kita bisa buat banyaknya anggota dari siswa yang suka voli ya. Ini siswa yang suka voli. Berarti 12. Seperti itu. Oke, selanjutnya 5 siswa suka gemar keduanya. Kalau gemar keduanya berarti kita bisa buat NC ya. Itu 5 seperti itu. Yang tidak gemar itu kita bisa buat seperti bisa ND sama dengan 2. Nah, oke selanjutnya NA-nya ya. Ini adalah bilangan semestanya. Ini buat diagram Venn ya. Kalau dia ada gemar keduanya ya, kata kalimat gemar keduanya berarti buat lingkarannya seperti ini. Oke. Nah, di sini sepak bola ya. SB di sini. Ini PV ya, bola voli. Oke, selanjutnya yang suka keduanya. Kita buat dulu yang suka keduanya itu 5 ya. Nah, 20 siswa gemar sepak bola. Bisa jadi di dalam sini nantinya ada siswa yang gemar voli juga. Makanya dibuat ya 20 dikurang 5 seperti itu. Yang di sini juga ya sama. Kita bisa buat 12 dikurang 5 ya. Yang tidak suka keduanya berarti berada di luar ya seperti ini. Nah, untuk gabungan itu berarti 25 dikurang 5 itu 15 ya. Berarti di sini 15. 12 dikurang 5 itu jawabannya 7 ya. Sama dengan 7. Nah, seperti ini. Kalau gabungan itu yang diarsir yang dalamnya saja. Seperti ini ya. Ini kita arsir. Berarti berapa banyak siswanya ya? Kita bisa buat NS ya sama dengan ya. Itu berarti 15 ditambah dengan 5 ya. Dengan 5 ditambah dengan 7 ditambah dengan 2 ya. Berarti 15 tambah 5 itu 20 ditambah dengan 9 sama dengan 21. Ini untuk yang B ya. Jadi banyaknya siswa dalam kelas tersebut ya ada 21 siswa. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang komplement. Komplement dari A adalah himpunan semua elemen dari S yang tidak ada di himpunan A. Nah, komplement A ditulis dengan A aksen atau A ada C-nya ya, dipangkatkan C seperti itu ya. Nah, untuk sama dengan X sedemikian hingga X anggota S atau X bukan anggota dari A ya, berarti selain A ya. Contohnya S-nya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A-nya 1, 2, 3, B-nya 4, 5, 6. Tentukan anggota komplement dari himpunan A ya, dari himpunan A. Nah, ini kita bisa coret ya, seperti ini. Oke, selanjutnya kita buat diagram Venn-nya terlebih dahulu ya. Setelah itu seperti ini ya. Karena di A dan B ini tidak ada yang sama, maka bikin lingkarannya itu terpisah ya. 1, 2, 3 ya. Nah, seperti ini. Oke. Kalau dia A komplement ya. Kalau dia A komplement berarti hanya selain di A. Nah, lihat yang warna oranye ya. Yang warna oranye itu berarti 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Maka A komplementnya itu 4, 5, 6, 7, 8, 9 seperti itu. Jadi selain A ya. Ini kan di A komplement ini tidak ada tuh 1, 2, 3. Makanya seperti itu ya. Yang diarsir adalah 4, 5, 6, 7, 8, 9. Karena sesuai syaratnya X anggota elemen dari S atau X bukan anggota dari A seperti itu. Oke, selanjutnya. Contohnya, S-nya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
A-nya 1, 2, 3, B-nya itu 3, 2, 6 ya. Lihat yang sama adalah 3 dan 2 ya. Nah, pertanyaannya tentukan anggota dari himpunan A komplement. Untuk diagram Venn-nya seperti ini ya. Karena ada yang sama ya, maka bisa buat seperti ini. 2, 3. Nanti 1 sama 6 yang B-nya ya. Sisanya berada di kedua luar lingkaran. Nah, seperti itu ya. Untuk komplemennya berarti selain A ya, karena A-nya ini 1, 2, 3, berarti selainnya itu 4, 5, 6, 7, 8, 9. Makanya diwarna seperti itu. Oke, jadi A komplemennya berapa? 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita lanjut lagi. Untuk S ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A-nya ini 1, 2, 3. B-nya ini 1, 2, 3, 4 ya. Tentukan anggota dari himpunan C. Oke, kita buat diagram ya. Nah, di sini ternyata si A ini ya, seluruh anggotanya berada di himpunan B. Gambarnya seperti apa? Nah, gambarnya seperti ini nih. Kita buat terlebih dahulu A-nya ya, 1, 2, 3. B-nya berarti berada di luar A ya. Ternyata si A ini merupakan bagian dari si B, seperti itu. B-nya ini kan 4 ya. Sisanya berada di luar kedua lingkaran tersebut. Nah, untuk menentukan anggota komplement dari himpunan bagian ya, A himpunan bagian dari B, maka selain dari lingkaran A-nya. Selain dari lingkaran A-nya ini adalah berarti yang diarsir yang berwarna kuning ya. Berarti 4, 5, 6, 7, 8, 9. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini kalau jika dia B komplement. Kalau B komplement berarti kan si A-nya juga berada di bagian si himpunan B. Simpelnya seperti ini. Kita anggap A-nya ini ya, si A-nya ini jantung ya, jantung, dan B ini adalah tubuh ya, seperti itu. Berarti apa? B komplement ya. Kalau B komplementnya berarti 5, 6, 7, 8 ya. Komplementnya seperti ini. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, contoh yang lain ya, di sini semestanya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 8 ya, 8. A-nya ini 1, 2, 3. B-nya ini 1, 2, 3. Ternyata A dan B ini mempunyai anggotanya yang sama ya. Semua anggotanya sama ternyata A dan B. Maka misalkan tentukan anggota dari himpunan B komplement ya. Misalkan diagram Venn-nya akan seperti ini. Kalau dia sama ya. Ini kan sama semuanya ya, 1, 2, 3-nya. Maka A dan B-nya seperti ini ya. Sebisa mungkin ada perbedaan warnanya ya. Nah, kita buat 1, 2, 3. Sisanya ya, sisa yang 4, 5, 6 ini ditaruh di luar. Berarti 4, 5, 6 ya. Seperti itu. Oke, berarti maka komplemennya itu selain di luar 1, 2, 3 ya. Berarti 4, 5, 6, 7, 8 ya. Seperti itu. Dan ini lupa nih komplemennya hilang ya. Oke, kita lanjut terlebih dahulu ya. Sini ada soal dalam kehidupan sehari ya. Hasil survei tentang acara televisi yang paling disukai warga yang usianya 17 tahun di RT 05 Kelurahan Arjosari adalah 110 warga suka sinetron, 90 warga suka olahraga, 20 orang suka keduanya, dan 5 orang tidak suka keduanya. Oke, mari kita buat terlebih dahulu ya. Yang paling disukai warga yang usianya 17 tahun di RT ini adalah 110 orang suka sinetron. Berarti sinetron ya. Sinetron. Itu NS-nya 110 ya. Olahraga ya. Olahraga kita bisa buat NA-nya itu 90. Selanjutnya suka keduanya. Oke. Keduanya ya. Itu ada 20. Berarti ini N
Oh, berarti sinetron. Sinetron ini A-nya ya, A-nya, dan olahraga ini B. Keduanya itu C ya. Keduanya itu C, berarti ini 20, dan yang tidak keduanya ya, tidak keduanya itu kita bisa buat ND ya, ND 5 orang seperti itu. Nah, dari sini kalau kita mau membuat diagram Venn ya, nah buat diagram Venn ya. Sini juga ada pertanyaan nantinya. Gambarlah diagram Venn-nya ya. Gambar diagram Venn-nya kita hapus terlebih dahulu saja ya. Kita hapus terlebih dahulu. Kita ganti ke sebelah sini. Ini sinetron. A-nya ini 110. Olahraga ya. Olahraga. B-nya ini 90. Ini 110. Keduanya. Keduanya ini NC-nya ya. NC-nya 20. Tidak keduanya ya. Tidak keduanya. Itu ND-nya 15. Seperti itu. Ini 20 ya. Nah, oke, kita hapus terlebih dahulu yang di atasnya karena menghalangkan sebuah pertanyaan. Nah, ini ya. Oke, maka kita buat diagram Venn-nya terlebih dahulu. Diagram Venn-nya ini S ya. Ini diagram Venn-nya. Karena ada yang keduanya suka, berarti sini 20, di sini 15 yang tidak ya. Yang tidak itu 5 ternyata, yang tidak itu 5 ya. Yang tidak itu 5. Oke. Bukan 15, ternyata 5. Nah, selanjutnya, karena sinetronnya itu 110 ya, berarti kan bisa saja yang suka sinetron ada juga yang suka olahraga. Makanya dibuatnya 110 dikurang dengan 20 yang ini ya, yang suka keduanya. Sama yang olahraga juga ternyata ya. Ini sinetron. Ini olahraga. Ini berarti 90 dikurang 20 karena bisa saja yang suka olahraga ada juga yang suka dengan sinetron. Jadi harus dikurang 20. Ya, maka kalau kita bisa buat ya lebih bagus seperti ini. 110 dikurang 20. 110 dikurang 20 itu hasilnya 90 ya. Berarti di sini 90. Untuk sinetron, berarti di sini nantinya 20. Yang di sini 90 dikurang 20 itu 70. Berarti yang olahraga sukanya itu 70, yang sinetron sukanya 90 ya. Yang jadi pertanyaan adalah berapa banyak warga yang tidak suka acara sinetron. Oke, kalau yang tidak suka sinetron ya berarti si olahraga dengan yang tidak suka keduanya ya, berarti si olahraga ya, kita bisa buat ya yang suka olahraga berarti 70 ditambah 5, maka hasilnya 75 ya. Jadi banyaknya warga yang tidak suka sinetron ada 75 ya. Karena kan yang diarsir adalah yang lain dari si sinetron saja. Jadi seperti ini. Kalau diarsir ya. Kalian bisa arsir sendiri. Oke, kita lanjut lagi. Selisih. Operasi himpunan berikut adalah selisih dari dua himpunan. Selisih dua himpunan A dan B adalah himpunan dari semua anggota himpunan A yang bukan anggota himpunan B. Nah, untuk A selisih B ditulis dengan A dikurang B, di mana X sedemikian hingga X anggota A dan X bukan anggota B. Atau sama aja A iris B komplement ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Berarti misalkan contohnya ini
himpunan semestanya ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Nah, untuk himpunan A-nya ini 1, 2, 3. Untuk B-nya 4, 5, 6. Yang ditanyakan adalah tentukan selisih himpunan A dengan himpunan B-nya. Pertama kita buat terlebih dahulu diagram Venn ya. A-nya ini tadi apakah ada yang sama? Ternyata tidak ada yang sama ya. Maka kita bisa buat lingkarannya itu terpisah. Seperti ini. Nah, kalau dia selisih berarti hanya yang berada di A-nya saja ya. B-nya tidak ikut. Berarti maka 1, 2, 3 ya. Berarti A dikurang B sama dengan 1, 2, 3 ya. Nih, kalau lihat dari syaratnya, X anggota dari A dan X bukan anggota dari B. Berarti hanya si anggota A-nya saja. Kalau dia ada yang sama ya anggotanya, maka ambil yang bedanya saja. Misalkan ya, A-nya ini 1, 2, 3 ya. B-nya 3, 5, 6. Misalkan seperti itu ya B-nya. Maka A dan B-nya ya, A dan B-nya, A dikurang B-nya ini, selain, ini kan yang sama 3 ya, ambil yang dari A-nya saja. Ya, tapi yang tidak sama, berarti 1, 2, ya seperti itu. Oke, kita lanjut terlebih dahulu. Sekarang tentukan selisih B dengan himpunan A. Kalau selisih B dengan himpunan A, berarti ambil yang si B-nya saja. Tadi kan kalau selisih himpunan A dengan B itu ambil A-nya saja. Kalau sekarang selisih himpunan B dengan A ambil B-nya saja. Seperti itu ya. Oke. Maka B dikurang A itu 4, 5, sama 6 ya. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Contoh yang lain ya, contoh yang lain semestanya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A-nya itu 1, 2, 3, B-nya itu 3, 2, 6. Nah, sama seperti tadi ya. Ternyata ada yang sama nih. Maka tentukan selisih dari himpunan A dengan himpunan B ya. Kalau kita buat diagram Venn-nya, selisihnya itu seperti ini. Kan ada yang sama ya, kita taruh 2 dan 3-nya itu di tengah-tengah. 1 sama 6. Sisanya berada di lingkaran keduanya ya. Oke. Kalau selisih himpunan A dengan B, kalau jika seperti ini dilihat ya, maka hanya yang A-nya saja ya. Yang sama nih, yang 2 sama 3 yang sama, tidak usah ikut. Maka A dikurang B itu hanya, nah ini ada kesalahan ya. Ini sebenarnya harusnya 1 ya. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ya. Lanjut lagi. Contoh yang lain 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A-nya ini 1, 2, 3. B-nya 1, 2, 3, 4. Ternyata A merupakan himpunan bagian dari B karena setiap anggota A itu ada di anggota B ya. Nah, tentukan anggota dari selisih himpunan A dengan himpunan B. Diagram Venn-nya akan seperti ini ya. Kalau dia himpunan bagian, A-nya berada di dalam dari lingkaran B ya, seperti itu. Kasih ini 4, sisanya berada di luar lingkaran. Nah, kalau dia selisih himpunan A dengan B, maka itu himpunan kosong. Kenapa? A dikurang B, karena A ini semuanya berada di B. Syaratnya kan X-nya itu bukan anggota dari si B ya. B-nya itu kan ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Makanya disebutnya himpunan kosong. Oke. Berarti kalau B dikurang A ya, kalau dia B dikurang A nantinya, itu sama saja. B dikurang A, B dikurang A itu nantinya hanya si 4-nya saja yang berada di luar, ya, yang berada di luar dari si A, ya. Karena kan syaratnya, berarti kalau dia A-nya di belakang, berarti syaratnya itu X bukan anggota dari A ya. Oke, selanjutnya. Contoh yang lain ya, 1, 2, 3. Ini ternyata A dan B-nya sama nih. Tentukan anggota dari selisih himpunan A dengan himpunan B. Kalau sama anggotanya ya, maka dia apa? Himpunan himpunan kosong ya, himpunan kosong. Kalau dia sama
setiap anggotanya dari kedua himpunan tersebut. Jadi himpunan kosong ya, seperti itu. Oke. Kalau misalkan di sini nih, misalkan di sini ada 4 saja ya, maka nantinya A dikurang B-nya itu 4 seperti itu. Kalau ada anggotanya itu 4 ya, misalkan ya, misalkan. Oke, kita next slide. Ini contoh yang lain ya. Misalkan tadi kan himpunan B sama A ya. Tadi kan himpunan A sama B, sekarang B sama A ya. Nah, ternyata kedua anggotanya A dan B ini sama ya. Berarti himpunan kosong juga sama seperti tadi ya. Himpunan kosong juga. Himpunan kosong nih. Oke, kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi. Dalam suatu kelas terdapat 35 siswa, di kelas tersebut ada 22 siswa suka makan soto, 15 siswa suka makan bakso, dan 5 siswa suka keduanya. Tentukan banyaknya siswa yang suka makan bakso saja. Nah, kalau ciri-ciri selisih ini yang hanya ya, atau yang hanya itu kalimatnya yang hanya ya. Kalau yang ada yang bacaan yang hanya berarti itu selisih ya. Nah, kita buat ya. NS-nya itu 35, NA-nya yang suka makan sotonya itu 22 ya. Sedangkan yang NB-nya itu 15. Karena ini yang suka makan bakso ya, ini bakso. Yang suka keduanya berarti NC-nya ini adalah 5 ya. Nih, yang suka keduanya. Oke, selanjutnya tentukan banyaknya siswa yang suka makan bakso saja. Kita buat diagram Venn ya, seperti ini. Ini S, karena ada yang suka keduanya ya, berarti sini 5 ya, tengah-tengahnya 5. Nah, ini soto, ini bakso ya. Tapi karena misalkan saja ya, takutnya ada siswa yang suka makan soto dan suka makan bakso, makanya di sini ya kita taruh 22 dikurang 5 kali aja dari 22 ini ada yang suka bakso juga. Selanjutnya yang bakso juga sama ya, kali aja ada juga yang suka makan soto, maka 15 yang bakso dikurang dengan 5 ya, seperti itu. Oke, maka hasilnya berapa? Kalau kita buat lagi tabelnya ya, buat diagram Venn-nya maksudnya, kurang rapi. Kita buat diagram Venn-nya seperti ini. Maka di sini 5 ya. 22 dikurang 5, 22 dikurang 5 itu hasilnya berapa? 15 ya, 15. Setelah itu 15 kurang 5 itu 10. Maka di sini soto, di sini bakso ya. Oke. Nah, apakah total dari ini 35? Ternyata 15 tambah 15 itu sama ya. 20 tambah 10, 35. Ternyata pas ya, berarti itu cocok kalau kayak gitu. Nah, yang suka makan bakso saja berarti ini diarsir ya. Diarsir, maaf, salah arsiran. Salah arsiran, weh. Salah arsiran, yang diarsir adalah yang suka makan bakso saja ternyata. Yang suka makan bakso saja berarti 10 ya. Jadi siswa yang suka makan bakso saja, ada 10 siswa seperti itu ya. Oke. Nah, ini adalah tugas kalian ya. Nih, tugas. Oke, selanjutnya. Ini untuk tugas ya. Sekarang kita ingat kembali materi yang sudah kita bahas. Operasi himpunan adalah operasi yang dikenakan terhadap operasi himpunan. Nah, operasi tersebut adalah irisan, gabungan, komplement, dan selisih. Irisan dua himpunan A dan B adalah himpunan dari semua anggota himpunan A dan B yang sama. Dengan kata lain, himpunan yang anggotanya ada di kedua himpunan tersebut. Irisan dua himpunan dinotasikan A iris B sama dengan X, demikian hingga X anggota dari A dan X anggota dari B. Untuk gabungan dari dua himpunan A dan B adalah himpunan yang terdiri dari semua anggota himpunan A dan himpunan B, di mana anggota yang sama hanya ditulis satu kali.
A gabung B ditulis A gabung B sama dengan X sedemikian hingga X anggota A atau X anggota B. Komplement dari A adalah himpunan semua elemen dari S yang tidak ada di himpunan A. Komplement A ditulis dengan A aksen ya, atau A pangkat C sama dengan X demikian hingga X anggota S atau X bukan anggota dari A. Untuk operasi himpunan, berikutnya adalah selisih dua himpunan. Selisih dua himpunan A dan B adalah himpunan dari semua anggota himpunan A yang bukan anggota himpunan B. A selisih B ditulis A dikurang B ya, sama dengan X, demikian hingga X anggota A dan X bukan dari anggota B, atau sama dengan A irisan B komplement, seperti itu ya. Sebelum mengakhiri pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.